Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nanda Soleh Soleha yang Kak Ridwan cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama dalam Waktu Indonesia Belajar, masih membahas tentang ibadah sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Di episode sebelumnya, Kak Ridwan telah menyampaikan tentang sholat dan juga sejarah sholat dan juga tentang siapa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Dan fungsi daripada sholat itu sudah Kak Ridwan jelaskan di minggu yang lalu di episode yang terdahulu. Dalam kesempatan hari ini, Kak Ridwan ingin menjelaskan tentang hukum bagi yang meninggalkan sholat. Nanda Soleh Soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Nanda Soleh Soleha kalau sudah melaksanakan sholat dengan baik, melaksanakan sholat dengan tertib. Ingat, di episode sebelumnya Kak Ridwan menyampaikan sebuah lagu tentang sholat, ya. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Siapa tidak sholat, dor. Nah, tentu orang yang tidak sholat itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum bagi orang yang meninggalkan sholat, yang pertama, jika seseorang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka dia terhukum kafir. Yang kedua, jika ada orang sengaja meninggalkan sholat tetapi masih mengakui bahwasanya itu adalah kewajiban yang harus saya laksanakan, maka dia disebut kufur amali. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat dengan tidak sengaja atau dia lupa, kayak Nanda Soleha misalkan, terlalu asik main, seharusnya sudah sholat zuhur, ternyata karena asik main tertinggal, akhirnya masuk waktu sholat asar, maka hukumnya Nanda Soleh Soleha harus tetap melaksanakan sholat yang tertinggal itu. Jika terlupa, maka laksanakanlah sholat itu ketika kamu ingat. Nanda Soleh Soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat wajib di dalam sholat yang pertama harus Islam. Jadi kalau seseorang itu bukan orang Islam, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Bahkan ketika dia melaksanakan sholat, tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berakal, bukan orang gila. Kalau orang gila, dia tidak mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, baligh. Nah, bicara tentang baligh, yaitu Ananda Soleh Soleha yang sudah masuk di usia sekitar 10 atau 13 tahun, ya, bagi Nanda yang laki-laki, kalau suaranya sudah berubah, ya, sudah bermimpi, maka sudah wajib melaksanakan sholat. Namun dalam konteks belajar, Nanda Soleh Soleha harus sudah mulai belajar sholat sejak usia 7 tahun. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa setiap ayahanda, setiap bunda diwajibkan untuk melatih anaknya melaksanakan sholat di usia 7 tahun. Kalau 10 tahun masih belum melaksanakan sholat, Ananda, ayahanda dan ibundanya dibolehkan untuk memukulnya atau menghukumnya. Jadi Nanda Soleh Soleha bagi yang sudah baligh, ya, diharapkan untuk tertib dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Yang selanjutnya adalah suci. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Tentunya terjaga kesucian, baik itu diri, tempat, ya, tempat kita sholat itu juga harus suci. Badan dan juga pakaian itu juga harus suci.
Selanjutnya dalam keadaan sadar. Kalau sedang tidak sadar, maka sholat itu tidak wajib. Kalau bagi orang sakit bagaimana? Bagi orang sakit dia tetap melaksanakan sholat selama dia masih dalam keadaan sadar. Misalkan Ananda, soleh-soleha sekalian dalam keadaan sakit di rumah sakit, tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, maka dibolehkan untuk sholat sambil duduk. Jika tidak bisa sholat sambil duduk, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat sambil tidur atau sambil berbaring. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi sholat itu tetap diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang masih dalam keadaan sadar. Kalaupun dia sakit, dia tetap melaksanakan sholat 5 waktu meskipun di situasi di mana dia harus melaksanakannya dengan 3 pilihan. Bisa sambil berdiri, kalau tidak bisa berdiri, dia boleh duduk. Kalau tidak sambil duduk, dia boleh sambil berbaring. Bahkan bagi orang tertentu yang masih sadar akan kewajiban sholat, dia berbaring, tapi tidak bisa bergerak. Tangannya tidak bisa bergerak. Dia boleh dengan menggunakan isyarat mata. Kenapa? Kalaupun sedang sakit tetap harus sholat. Karena manusia itu harus tetap berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kenapa? Karena dia harus senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak boleh putus hubungannya dengan Allah. Sampai kapan? Sampai maut menjemput kita semua. Nanda solehah dan juga nanda soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadi syarat sah sholat? Yang pertama, sudah masuk waktunya untuk sholat. Jadi kalau belum masuk waktunya, belum boleh untuk melaksanakan sholat. Yang selanjutnya, suci badan, pakaian, dan juga tempat ya dari hadas dan juga dari najis. Yang terakhir, syarat sah sholat, yang pertama menutup aurat. Kalau laki-laki, ya seperti ini kira-kira ya. Kalau dari pusar juga boleh sampai ke lutut. Tetapi itu kalau seandainya kita dalam kondisi tidak memiliki baju yang layak. Tapi sholat itu menghambakan diri kepada Allah. Sebaiknya bajunya yang baik. Kalau yang wanita, ya yang hanya bisa terlihat adalah wajah dan telapak tangannya. Nah, nanda solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, yang dianjurkan sebelum sholat yaitu mengumandangkan azan sebagai panggilan sholat dan iqamah sebagai pernyataan kita siap untuk melaksanakan sholat. Kita kembali di Waktu Indonesia Belajar, tentunya masih bersama Kak Ridwan. Assalamualaikum. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanda soleh soleha yang Kak Ridwan cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang tata cara sholat atau kaifiatus sholah. Yang pertama, nanda soleha dan juga nanda soleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya niat itu sudah datang dan sudah berada di dalam hati kita ketika kita ingin melakukan sesuatu. Setelah itu kita mulai berdiri tegak menghadap ke kiblat. Ya, tentunya dalam posisi wajah Ananda soleh dan soleha sekalian mengarah ke tempat sujud. Jadi bersiap untuk sholat, berdiri tegak, menghadap kiblat, dan pandangan mengarah ke tempat sujud. Setelah itu mulailah melaksanakan takbiratul ihram. Bagaimana takbiratul ihram? Takbiratul ihram, kedua telapak tangan berada di sisi kiri kanan telinga Ananda soleh dan soleha sekalian. Ya, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu nanda soleh soleha sekalian meletakkan kedua telapak tangan
telapak tangan yang sebelah kiri berada di bawah dan punggung telapak tangan kiri ditutup dengan telapak tangan yang sebelah kanan. Dan itu disebut dengan bersedekat. Setelah itu Nanda Soleh Soleha mulailah membaca doa iftitah. Doa iftitah yang dipakai dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah, yaitu pembacaan doa iftitah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda Soleh Soleha bisa ikuti? Alhamdulillah ya. Bacaannya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khataya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma qsil khatayaya bil ma'i wassalji wal barad. Setelah itu Nanda Soleh Soleha barulah masuk kepada pembacaan surat Al-Fatihah. Ananda Soleh Soleha pasti sudah hafal kan surat Al-Fatihah. Jadi setelah baca iftitah, bacalah surat Al-Fatihah. Setelah itu baru Ananda Soleh Soleha setelah membaca surat Al-Fatihah lalu amin. Ya, setelah membaca amin, baru masuk kepada pembacaan salah satu surat dari ayat Al-Quran yang dianggap mudah dan dihafal oleh Ananda Soleh Soleha sekalian. Ananda Soleh Soleha sudah hafal surat An-Naba? Oh, panjang ya ayatnya. Ya, baca yang Ananda sudah hafal. Baca yang Ananda anggap mudah. Misalkan baca surat Al-Ikhlas, baca surat An-Nas. Kalau mau baca surat yang lebih panjang juga dibolehkan. Setelah itu Nanda Soleh Soleha melaksanakan ruku. Nah, ruku itu adalah 90 derajat. Jadi ruku itu 90 derajat. Saat ruku, bacaan yang dibaca sesuai dengan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tentunya bacaannya sama dengan bacaan doa sujud. Nanti saat sujud bacaannya sama seperti tadi Nanda. Setelah itu i'tidal. I'tidal itu sami Allahu liman hamidah. Bacaan yang dibaca saat i'tidal adalah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, sesuai dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Setelah itu sujud. Saat sujud, tadi Nanda Soleh Soleha ingat waktu ruku seperti apa? Bacaannya sama. Kalau Nanda Soleh Soleha mencatat, ya pasti Nanda Soleh Soleha ingat. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Lalu duduk di antara dua sujud. Bacaan yang dibaca adalah Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzukni. Setelah itu Nanda Soleha sujud kembali, ya. Setelah sujud kembali lalu bangkit dari sujud, ya, untuk kembali masuk ke rakaat yang kedua. Tentunya semuanya sama di rakaat kedua sampai pada menjelang akhir daripada sholat kita melaksanakan yang namanya tasyahud. Tasyahud itu ada dua, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kalau sholatnya adalah sholat subuh atau sholat yang 2 rakaat, dia langsung kepada tasyahud akhir. Sedangkan sholat yang 2 kali melaksanakan tasyahud, seperti sholat maghrib dan sholat isya, yaitu 2 kali melaksanakan tasyahud, yang disebut dengan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Pada saat tasyahud, doa yang dibaca adalah at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu nanda soleh soleha membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanda soleh soleha pasti juga sudah bisa. Namun di sini di waktu Indonesia belajar, coba kita baca sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nanda soleh solehah itulah yang dibaca pada saat melaksanakan sholat dan gerakan-gerakannya. Setelah itu di ujung daripada pelaksanaan tasyahud ada doa yang biasa dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda soleh solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita masih berada di waktu Indonesia belajar. Kita nantikan setelah pesan-pesan berikut ini. Masih bersama Kak Ridwan. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanda soleh dan soleha yang Kak Ridwan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali membahas tentang ibadah sholat 5 waktu. Khusus di segmen terakhir ini membahas tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah diutamakan bagi kita, khususnya bagi yang laki-laki, untuk dilaksanakan di masjid. Kenapa sholat berjamaah itu diutamakan? Karena baginda Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya bahwa sholat berjamaah itu lebih utama dan pahalanya 27 derajat. Subhanallah. Ananda soleh soleha mau dapat pahala yang banyak, tentu khususnya Ananda soleh bisa melaksanakan sholat di masjid. Namun saat ini karena sedang COVID-19, kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di rumah bersama ayahanda dan bersama keluarga. Nanda soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat berjamaah itu sebelum pelaksanaan sholat ada imamnya. Siapa imam? Imam itu adalah yang memimpin sholat dan makmum adalah yang dipimpin untuk mengikuti kegiatan sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah, sang imam diwajibkan untuk mengatur saf jamaah terlebih dahulu. Tidak boleh saf sholat berjamaah itu sembarang saja, tapi harus diatur oleh sang imam. Sang imam biasanya mengatakan sawu sufufakum. Ya, luruskan dan rapatkan saf kamu. Kenapa? Karena lurus dan rapatnya saf itu adalah min tamamis shalah, adalah sebagian dari kesempurnaan sholat. Jika makmum hanya seorang, maka posisi safnya berada di sebelah kanan imam. Jadi imamnya satu orang, ya, ada di depan, makmumnya cuma satu orang, maka dia harus berada di sebelah kanan imam. Jika imamnya perempuan, dia untuk anak-anak perempuan saja. Jadi tidak boleh jika imamnya perempuan, ya, makmumnya laki-laki tidak boleh. Jadi kalau masih ada laki-laki, yang menjadi imam hanyalah laki-laki. Dan bagi ananda yang belum baligh, masih boleh diimami oleh ibunda, ya. Apabila imam sudah bertakbir, maka makmum harus mengikuti setelah imam. Jadi si makmum tidak boleh mendahului imam. Nanda soleh-soleha kan sudah tahu bagaimana tata cara sholat.
Jangan mentang-mentang nanda soleh soleha sudah mengerti tentang sholat lalu mendahului imam. Misalkan sujudnya, imamnya belum takbir untuk sujud, nanda soleh soleha sudah sujud lebih dulu. Diancam oleh Nabi Muhammad SAW, jika seperti itu maka nanda soleh soleha nanti kepalanya akan dirubah oleh Allah menjadi kepala seekor keledai. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan makmum hendaklah memperhatikan dengan tenang bacaan sang imam. Bila keadaan makmumnya itu banyak sekali, ya, ada orang tua, ada anak kecil, ada orang sakit, maka sang imam harus mengetahui dan bacaan sholatnya tidak boleh panjang-panjang. Jika ada makmum yang terlambat, nanda soleh soleha terlambat, maka dia harus bertakbir lalu mengikuti gerakan imam. Tidak boleh bikin gerakan sendiri kalau ingin dianggap sebagai makmum daripada sholat berjamaah. Jika makmum masih dalam keadaan ruku bersama imam, maka dia sudah terhitung mendapatkan pahala rakaat. Nanda soleh soleha, jika imam lupa, nah, baik itu dalam gerakan sholat, makmum laki-laki boleh mengingatkan dengan mengatakan subhanallah. Mungkin ada pengalaman nanda soleh soleha saat berada di masjid, imamnya lupa gerakannya. Harusnya sudah masuk rakaat kedua, harusnya tasyahud, sang imam belum tasyahud. Maka sang makmum boleh mengingatkan atau menegur dengan mengatakan subhanallah. Tapi jika makmumnya perempuan, maka makmumnya mengingatkan bukan dengan kata-kata subhanallah, tapi dengan menepukkan tangan. Cukup dengan sekali saja, tidak boleh bertepuk tangan, cukup sekali sebagai pertanda sang imam ada kesalahan. Ada larangan di dalam sholat berjamaah. Jika ada orang sedang sholat berjamaah, maka di depannya tidak boleh ada yang melewati saf daripada sholat berjamaah. Selanjutnya, selesai sholat, imam hendaknya menghadap ke arah makmum. Jadi berbalik badan menghadap ke arah makmum. Nanda soleh soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang sholat Jumat. Nah, khusus hari Jumat, sholat zuhurnya tidak dilakukan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang laki-laki. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jumu'ah. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau nanda soleh soleha punya Al-Quran terjemah, bisa dibuka tentang sholat Jumat. Perintah sholat Jumat disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholat, jika kamu diundang untuk melaksanakan sholat yaumil jumu'ah pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah wa darul bai', segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah segala urusan, segala jual beli. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dalam sholat Jumat ada khutbah dan juga ada sholat 2 rakaat. Nanda soleh solehah, kiranya cukup pembahasan tentang sholat 5 waktu ditambah sedikit tentang sholat Jumat, dan saya cukupkan. Terima kasih. Nanti kita akan bahas lagi tentang ibadah-ibadah yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, tentunya masih di Waktu Indonesia Belajar bersama Kak Ridwan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.